Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 11 Juli 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, agar tinggal dalam Yesus dan kami dapat menjadi gandum-gandum dan bukan sekam. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Moga Marpaung. Kepada Saudara Moga, kami persilahkan. Terima kasih dan selamat pagi. Bacaan renungan kita pada pagi hari ini, tanggal 11 Juli tahun 2026, berjudul Masa Perguncangan. Ayat inti kita terdapat dalam Matius 24 ayatnya yang ke-12, yang berbunyi, "Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin." Segera setelah umat Allah dimeteraikan di dahi mereka, bukan suatu meterai atau tanda yang dapat dilihat, melainkan suatu penetapan dalam kebenaran, baik secara intelektual maupun rohani, sehingga mereka tidak dapat digoyahkan. Segera setelah umat Allah dimeteraikan dan dipersiapkan untuk guncangan, maka guncangan itu akan datang. Sesungguhnya hal itu sudah dimulai. Penghakiman Allah kini ada atas negeri, untuk memberi kita peringatan, agar kita tahu apa yang akan datang. Hari-hari segera mendekat, ketika akan ada kebingungan besar dan kerumitan. Setan berpakaian jubah malaikat akan menipu, sedapat mungkin menipu orang-orang pilihan. Akan ada banyak Allah dan banyak Tuhan. Setiap angin ajaran akan bertiup. Tanda binatang akan dipaksakan atas kita. Mereka yang selangkah demi selangkah telah menyerah pada tuntutan dunia dan menyesuaikan diri dengan kebiasaan dunia, tidak akan merasa sulit untuk menyerah kepada penguasa yang ada. Daripada menanggung ejekan, penghinaan, ancaman penjara, dan kematian. Pertentangan ini adalah antara hukum-hukum Allah dan hukum-hukum manusia. Pada masa ini, emas akan dipisahkan dari ampas di dalam gereja. Kesalehan sejati akan jelas dibedakan dari penampilan dan hiasan palsunya. Banyak bintang yang kita kagumi karena cemerlangnya akan padam dalam kegelapan. Sekam seperti awan akan dihembuskan angin. Bahkan dari tempat-tempat di mana kita melihat hanya lantai gandum yang kaya. Semua yang mengenakan perhiasan tempat kudus tapi tidak berpakaian dengan kebenaran Kristus akan tampak dalam malu karena ketelanjangan mereka sendiri. Tetapi ada orang-orang yang akan menerima kebenaran, dan mereka akan mengambil tempat yang kosong karena mereka yang menjadi tersinggung dan meninggalkan kebenaran. Orang-orang yang berprinsip Kristen sejati akan mengambil tempat mereka dan akan menjadi pengurus rumah tangga yang setia dan dapat dipercaya untuk membela firman Allah dalam arti yang benar dan dalam kesederhanaannya. Tuhan akan bekerja sehingga orang-orang yang tidak puas akan dipisahkan dari mereka yang benar dan setia. Barisan tidak akan berkurang. Mereka yang teguh dan benar akan menutup kekosongan yang ditinggalkan oleh mereka yang menjadi tersinggung dan murtad. Sekian bacaan renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalenan Saudara Moga. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Apakah masa pengguncangan belum terjadi atau sudah terjadi? Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 6, halaman 331, paragraf 2,
yang berbunyi, "Kalau saja kita tahu apa yang ada di hadapan kita, kita tidak akan terlalu lamban dalam pekerjaan Tuhan. Kita berada dalam masa pengguncangan, masa di mana segala sesuatu yang dapat digoncangkan akan tergoncang. Tuhan tidak akan memaafkan orang-orang yang mengetahui kebenaran jika mereka tidak menaati perintahnya, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Jika kita tidak melakukan upaya untuk memenangkan jiwa bagi Kristus, kita akan bertanggung jawab atas pekerjaan yang mungkin telah kita lakukan, namun tidak kita lakukan karena kelambanan rohani kita. Mereka yang menjadi anggota kerajaan Tuhan harus bekerja dengan sungguh-sungguh demi penyelamatan jiwa-jiwa. Roh Nubuat menyatakan bahwa kita berada dalam masa pengguncangan. Artinya, pengguncangan sedang terjadi. Apa buktinya? Roh Nubuat lanjutkan dalam suratnya nomor 46 tahun 1887 paragraf 16 yang berkata, "Akan ada pengguncangan alat menampi, sekam pada waktunya akan terpisah dari gandum. Karena kejahatan merajalela, kasih banyak orang menjadi dingin. Justru saat inilah orang-orang yang tulus akan menjadi yang terkuat. Akan ada pemisahan dari kita, mereka yang tidak menghargai terang atau berjalan di dalamnya." Hal ini sudah terjadi. Itu sebabnya ada perpecahan di dalam jemaat atau kelompok. Ada dua kubu yang terbentuk. Kubu yang menghargai terang dan berjalan di dalamnya, dan kubu yang tidak menghargai terang dan karenanya tidak berjalan di dalamnya. Dan ini ada hubungannya dengan tanda binatang. Renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 200 paragraf 4 yang berbunyi, "Tanda binatang akan dipaksakan atas kita. Mereka yang selangkah demi selangkah telah menyerah pada tuntutan dunia dan menyesuaikan diri dengan kebiasaan dunia, tidak akan merasa sulit untuk menyerah kepada penguasa yang ada, daripada menanggung ejekan, penghinaan, ancaman penjara, dan kematian." Pertentangan ini adalah antara hukum-hukum Allah dan hukum-hukum manusia. Pada masa ini, emas akan dipisahkan dari ampas di dalam gereja. Kesalehan sejati akan jelas dibedakan dari penampilan dan hiasan palsunya. Banyak bintang yang kita kagumi karena cemerlangnya akan padam dalam kegelapan. Sekam seperti awan akan dihembuskan angin, bahkan dari tempat-tempat di mana kita melihat hanya lantai gandum yang kaya. Semua yang mengenakan perhiasan tempat kudus, tetapi tidak berpakaian dengan kebenaran Kristus, akan tampak dalam malu karena ketelanjangan mereka sendiri. Inilah kelompok sekam, dan mereka-mereka ini yang akan menjadi penganiaya terburuk. Oleh sebab itu Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 15 tahun 1892 paragraf 34, "Sejarah pemberontakan Datan dan Abiram sedang terulang dan akan terus terulang hingga akhir zaman. Siapa yang akan berada di pihak Tuhan? Siapa yang akan tertipu dan pada gilirannya menjadi penipu? Segala sesuatu yang dapat diguncang akan diguncang, agar hal-hal yang tidak dapat diguncang tetap ada." Dan kita tahu Datan dan Abiram menjadi musuh terburuk. Mereka ajak banyak orang untuk berontak melawan Musa. Dan pemberontakan serupa akan terulang hingga akhir zaman. Mereka yang tergabung dengan Datan dan Abiram adalah kelompok sekam. Mengapa kita harus mengetahui bahwa saat ini adalah masa pengguncangan? Sebab renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 200 paragraf 2, "Segera setelah umat Allah dimeteraikan di dahi mereka, bukan suatu meterai atau tanda yang dapat dilihat, melainkan suatu penetapan dalam kebenaran, baik secara intelektual maupun rohani, sehingga mereka tidak dapat digoyahkan. Segera setelah umat Allah dimeteraikan dan dipersiapkan untuk guncangan, maka guncangan itu akan datang. Sesungguhnya hal itu sudah dimulai. Penghakiman Allah kini ada atas negeri untuk memberi kita peringatan agar kita tahu apa yang akan datang." Pengguncangan sudah dimulai, dan pada saat yang sama pemeteraian juga sedang berlangsung. Dan kelompok sekam tidak akan menerima pemeteraian. Inilah pentingnya kita memahami masa di mana kita hidup. Perhatikan yang renungan pagi hari ini nyatakan dalam Maranatha halaman 200 paragraf 5 yang berbunyi, "Tetapi ada orang-orang yang akan menerima kebenaran dan mereka akan mengambil tempat yang kosong karena mereka yang menjadi tersinggung dan meninggalkan kebenaran." Jadi, akan ada orang yang tersinggung
dan murtad meninggalkan kebenaran, sehingga tempat kosong yang mereka tinggalkan akan diisi oleh orang-orang yang akan menerima kebenaran. Karenanya, agar kita tidak tergabung ke dalam kelompok sekam yang mudah tersinggung dan merajuk itu, ingat kembali kutipan yang kita baca di awal, khususnya bagian akhir. Testimonies for the Church, volume 6, halaman 331, paragraf 2, berkata, mereka yang menjadi anggota kerajaan Tuhan harus bekerja dengan sungguh-sungguh demi penyelamatan jiwa-jiwa. Jemaat yang hidup adalah jemaat yang bekerja, dan jemaat yang bekerja adalah jemaat yang hidup. Dan kita bekerja di dalam Yesus oleh menerima Roh-Nya. Maka pekerjaan Allah tetap berjalan. Orang-orang yang merajuk dan keluar akan diganti oleh jiwa-jiwa baru yang kita jangkau, sehingga barisan umat Allah tidak berkurang. Renungan pagi hari ini tekankan kembali dalam Maranatha halaman 200 paragraf 6. Orang-orang yang berprinsip Kristen sejati akan mengambil tempat mereka, yaitu mereka yang merajuk tadi, dan akan menjadi pengurus rumah tangga yang setia dan dapat dipercaya untuk membela firman Allah dalam arti yang benar dan dalam kesederhanaannya. Tuhan akan bekerja sehingga orang-orang yang tidak puas akan dipisahkan dari mereka yang benar dan setia. Barisan tidak akan berkurang. Mereka yang teguh dan benar akan menutup kekosongan yang ditinggalkan oleh mereka yang menjadi tersinggung dan murtad. Saudaraku dalam Tuhan, pengguncangan sedang terjadi. Jika ada yang undur karena tersinggung atau karena murtad, itu artinya mereka sekam. Meskipun dihimbau kembali, dan ada yang kembali, tetapi jika terjadi kembali guncangan, maka mereka akan undur lagi. Karenanya, mari kita giat bekerja, jangkau jiwa-jiwa, agar ada orang-orang yang terima kebenaran, dan jiwa-jiwa baru itulah yang akan isi tempat kosong yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mudah tersinggung dan merajuk itu. Tuhan panggil kita untuk bekerja menarik jiwa. Mari kita kerja bagi Tuhan. Mereka yang bekerja bagi Tuhan tidak akan terguncang, sebab mereka tinggal dalam Yesus dan Yesus di dalam mereka. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat dan amaran pada pagi hari ini. Masa pengguncangan sedang terjadi. Demikian juga masa pemeteraian. Karena penting bagi kami mengetahui ciri-ciri orang yang adalah sekam. Mereka adalah orang-orang yang mudah tersinggung, mudah merajuk dan murtad, sebab mereka menyesuaikan kehidupan mereka dengan dunia. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, agar kami masing-masing tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kami, dan kami pun menjadi umat-umat yang bekerja, umat-umat yang hidup menjangkau jiwa, sebab itulah yang dapat memampukan kami menjadi gandum-gandum yang tetap teguh sampai pada akhirnya. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.